Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib hafizakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid dalam rangka kita beribadah salat maghrib, dan juga kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid. Dan insyaallah pada malam hari ini yang akan kita sampaikan adalah babun ma jaa fil kuhani wa nahwihim, bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan dukun. Pada pertemuan yang lalu atau sebulan yang lalu kita membahas tentang sihir dan ancaman-ancaman di dalam Islam terhadap pelaku sihir atau orang-orang yang bermuamalah dengan sihir. Hari ini kita membahas sesuatu yang sesungguhnya ada kaitan juga dengan sihir, dan cara prakteknya juga sebenarnya tidak jauh beda dengan sihir, tetapi dibedakan istilahnya di dalam syariah. Yang satu sihrun dan yang ini adalah al-kahana. Satunya sihir dan yang ini adalah al-kahana, atau kita terjemahkan di dalam bahasa kita perdukunan. Dan dukun disebut dengan al-kahin. Jadi al-kahin itu dukunnya, al-kahana perdukunan. Sebagian ulama membedakan antara sihir dan perdukunan. Dua-duanya punya kesamaan dalam hal muamalah dengan syaitan, perantara syaitan atau menggunakan syaitan jin. Dua-duanya min a'mal syaitaniyah, dua-duanya adalah perbuatan syaitan karena sama-sama menggunakan perantaraan syaitan. Yang membedakan adalah kalau sihir itu mempengaruhi korban, tujuannya untuk mempengaruhi korban, mempengaruhi target baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Adapun perdukunan itu lebih berkaitan dengan klaim pengetahuan tentang ilmu gaib. Jadi seorang dukun mengklaim dirinya tahu ilmu gaib, baik ilmu gaib yang lalu maupun yang akan datang. Yang lalu misalkan ada pencurian, siapa yang mencuri? Nah, dukun mengabarkan di mana barang yang dicuri disembunyikan, di mana dukun mengabarkan, maka berarti dia mengetahui ilmu gaib yang lalu yang sudah terjadi atau yang akan datang. Ya, maka dukun juga bermuamalah dengan hal-hal yang kaitannya dengan klaim mengetahui ilmu gaib yang akan datang. Apa yang akan terjadi besok misalkan. Ada orang datang minta hari keberuntungan, itu kan tentang masa depan, maka datang kepada dukun mengabarkan. Jadi terkadang dukun mengabarkan sesuatu yang gaib yang sifatnya lalu, dan mengabarkan sesuatu yang gaib sifatnya masih akan datang. Jadi dukun lebih berkaitan dengan perkara-perkara pengetahuan tentang ilmu gaib. Adapun sihir itu kaitannya adalah mempengaruhi target atau korban, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagian ulama membedakan antara sihir dan perdukunan atau yang disebut dengan al-kahana yang akan kita bahas. Sebagaimana biasa dalam penyajian materi dalam kitab ini disebutkan beberapa nas, ya, baik Al-Quran maupun hadis. Dan nas pertama yang disebutkan terkait dengan masalah perdukunan ini adalah nas dari hadis riwayat Muslim, disebutkan dalam Sahih beliau an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Rawah Muslimun fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya, Sahih Muslim, dari sebagian istri Nabi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala, bahwa Nabi berkata, Nabi bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu sholatu 40 yawman." Man ata 'arrafan, barang siapa mendatangi paranormal atau dukun, orang yang mengaku tahu ilmu gaib, orang yang membuka jasa menyingkap perkara gaib, membantu orang untuk menyingkap perkara gaib. Barang siapa datang kepada orang tersebut, yaitu paranormal atau dukun itu, fasalahu, lalu dia bertanya kepada dukun itu an syai'an, tentang sesuatu, minta pelayanan jasa sesuatu, minta informasi sesuatu. Fasaddaqahu, lalu dukun mengabarkan kepada dia, ngasih amaliyah kepada dia, lalu dia percaya dan dia mengamalkan amaliyah yang diberikan oleh dukun itu. Fasaddaqahu bima yaqulu, dan dia mempercayainya. Lam tuqbal lahu sholatu 40 yawman, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan tidak diterima sholat 40 hari itu apa? Apakah tidak diterima? Tidak sah. Berarti seolah-olah tidak sholat 40 hari, harus diqadha. Apakah begitu maksudnya? Atau bagaimana? Jadi ada beberapa pemahaman dalam memahami hadis ini. Ya, pemahaman pertama adalah tidak sah sholatnya, seperti tidak sholat 40 hari. Pemahaman kedua, maksud tidak diterima sholatnya adalah bahwa dia sholatnya dianggap sah dan dicatat sebagai orang yang sudah sholat 40 hari. Tapi karena kesalahan datang kepada dukun dan mempercayai dukun, dan itu dosanya adalah dosa besar. Dosa besarnya menutupi pahala sholat 40 hari, sehingga seolah-olah dia belum sholat 40 hari. Itu pemahaman yang kedua. Pemahaman ketiga, yang dimaksud tidak diterima sholatnya 40 hari adalah sholatnya sah diterima, tapi pahalanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat pahala. Sebagai kewajiban, gugur kewajibannya sholat 40 hari, tapi tidak dihitung pahala apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pemahaman yang lebih mendekati kebenaran. Kalau pemahaman pertama tidak sah, tidak sah berarti seolah tidak sholat 40 hari. Ini bertentangan dengan kaidah tentang rukun sholat. Sholat itu yang penting syarat rukunnya terpenuhi sah. Adapun dia mengamalkan amalan dukun, itu perkara di luar sholat, nggak ada kaitannya dengan sholat. Sehingga tidak benar jika difahami bahwa tidak diterima sholat 40 hari itu tidak sah, sholatnya seolah-olah nggak pernah sholat, atau seolah tidak sholat dan harus diqadha selama 40 hari, tidak. Pemahaman kedua mungkin ada benarnya, tapi yang lebih kuat adalah pemahaman yang ketiga, bahwa yang dimaksud tidak diterima sholat 40 harinya adalah sholatnya sah, tapi tidak dicatat pahala apapun oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus pahala sholat 40 hari itu. Jadi nas pertama mengatakan barang siapa mendatangi dukun lalu minta amalan, tanya informasi tentang gaib atau tentang apapun, lalu dikasih amalan oleh dukun, dia percayai, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, orang datang kepada dukun itu dan bertanya tentang sesuatu kepada dukun itu ada 4 macam. Pertama, orang datang kepada dukun memang minta amalan dan minta dikasih tahu tentang sesuatu yang gaib.
Nah, ini haram. Ini haram dan ini dosa besar. Dan inilah yang dilarang dari praktek perdukunan itu dan atau orang yang datang kepada dukun. Karena Rasulullah SAW itu mengatakan man ata'arrafan, barang siapa mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengkaitkan itu dengan balasannya tidak diterima sholat 40 hari. Berarti sekedar datang dan bertanya kepada dukun itu sudah pelanggaran. Tujuannya memang ingin tahu sesuatu, hal yang sifatnya gaib, minta amalan kepada dukun, maka ini dilarang. Model datang kepada dukun seperti ini dilarang. Kedua, ada orang datang kepada dukun bertanya tentang sesuatu yang gaib atau sesuatu yang sifatnya tidak biasa diketahui oleh manusia dan ingin mendapatkan penyingkapannya dari dukun. Lalu orang itu meyakini bahwa dukun itu tahu ilmu gaib, disertai keyakinan bahwa dukun itu tahu ilmu gaib, maka ini kekufuran. Kalau model kedua ini kekufuran. Kalau pertama sekedar maksiat dan dosa. Dia datang kepada dukun bertanya sesuatu tentang gaib, tapi dia tidak punya akidah atau keyakinan bahwa dukun itu tahu ilmu gaib. Dukun itu tahu gaib hanya karena dapat kabar dari setan jin yang mencuri kabar dari Allah atau dari langit, dari malaikat. Jadi tetap tidak meyakini, model yang pertama tidak meyakini bahwa dukun itu tahu ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah. Dukun tahu karena dapat informasi. Maka kesalahannya datang dan bertanya kepada dukun tidak sampai kepada kekufuran, hanya dosa besar. Tapi yang model kedua, datang kepada dukun bertanya dan meyakini bahwa dukun tahu ilmu gaib. Nah, ini pelanggaran akidah. Karena dalam Al-Quran dikatakan la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Kalau sampai ada orang meyakini manusia tahu ilmu gaib selain Allah, itu kekufuran. Kenapa? Karena menyertai Allah dalam hal yang menjadi khususnya Allah. Allah punya khususnya tahu ilmu gaib yang tidak ada tahu kecuali Dia, kecuali Allah. Maka kalau ada yang mengaku tahu ilmu gaib selain Allah, berarti sama dengan dia menyertai Allah, menyekutukan Allah dalam hal yang sifatnya khususnya Allah, yaitu pengetahuan tentang ilmu gaib. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardh al-ghaiba illallah." Katakan Muhammad, tidak ada yang tahu siapapun di langit dan di bumi ini tentang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang mengklaim dirinya tahu ilmu gaib, berarti dia menyekutukan Allah dalam hal khususnya Allah terkait ilmu gaib. Maka itu kekufuran. Dan orang yang mempercayainya, meyakini dukun yang dengan keyakinan bahwa dia tahu ilmu gaib, dia juga melakukan kekufuran. Dan kekufurannya bisa sampai mengeluarkan dia dari iman dan Islam. Karena pelanggaran akidah atau pelanggaran tauhid. Beda dengan model pertama tadi. Itu hanya dosa besar, maksiat besar. Model ketiga, Anis alamu liyakhtabiru, ada orang datang kepada dukun tapi untuk uji, untuk ngetes. Ini dukun apa tidak ini? Nah, maka yang seperti ini tidak dilarang. Tidak dilarang. Tujuannya untuk ngetes. Kalau ternyata dukun maka akan dilaporkan misalkan. Atau kalau ternyata dukun dia akan dijauhi atau tidak didatangi lagi misalkan. Itu baik malah ngecek dia ini dukun apa tidak. Atau ingin menasihati dia maka dicek dia dukun apa tidak. Nah itu sama seperti Rasulullah tanya kepada Ibnu Suyaid dalam kisah Dajjal yang pernah kita sampaikan dalam Ramadan yang lalu. Itu kan Rasulullah mendatangi Ibnu Suyaid yang mengaku yang punya ciri-ciri seperti Dajjal. Tapi menurut Rasulullah dia itu bukan Dajjal tapi dukun. Maka dites oleh Rasulullah SAW, dia itu dukun apa tidak. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW. Memang Ibnu Suyaid ini punya kekuatan yang di luar kekuatan manusia biasa. Terkadang dia bicara sendiri dengan seseorang yang tidak terlihat. Maksudnya itu dengan jin, berarti dengan syaitan, dengan muamilnya, dengan orang atau dengan makhluk yang biasa dia bermuamalah dengannya untuk mencari kabar atau minta arahan dan sebagainya. Kadang dia berbicara sendiri, padahal nggak ada orang lain bersama dia. Nah, suatu ketika
Ibnu Sayyad didatangi oleh Nabi untuk dicek oleh Nabi dia dukun apa tidak. Dites dengan pertanyaan, "Madza khabba'tu laka?" Wahai Ibnu Sayyad, apa yang aku sembunyikan untukmu pada diriku? Jadi Rasulullah membaca surat Dukhan di dalam hati. Surat Dukhan itu artinya apa? Asap. Artinya asap, Dukhan. Dan Rasulullah membaca beberapa ayat dalam surat Dukhan. Dalam hati tapi tidak ditampakkan. Tahukah kamu apa yang aku sembunyikan di dalam hatiku? Dia menjawab duh. Jadi Ibnu Sayyad menjawab duh. Jadi hampir benar. Kurang dikit ada, kurang khon. Baru duh, kurang khon. Jadi, kalau duhan berarti benar ya. Tapi paling tidak sudah mendekati. Berarti ini nggak main-main ini orang ini. Berarti dia punya ilmu yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Karena jawabannya hampir mirip pada Rasul, sembunyikan, nggak dia baca. Ayat surat Dukhan tadi tidak dibaca Rasul, dibaca dalam hati, tidak diperdengarkan. Tapi ternyata dia bisa menebak apa yang disembunyikan oleh Rasulullah atau yang dibaca dalam hati oleh Rasulullah, yang dibaca oleh Rasulullah, yaitu dengan jawaban duh. Kurang sedikit saja benar, tapi paling tidak ada indikasi hampir benar. Makanya ketika itu sampai Umar bin Khattab atau Ibnu Umar itu langsung meyakini ini pasti Dajjal nih. Nggak mungkin, kok jawabannya mirip, hampir benar gitu. Padahal Nabi tidak membacanya. Nabi tidak membacanya, tapi dia jawabannya hampir benar. Bisa jadi dia dikabarkan oleh jinnya Dukhon, cuma khonnya nggak terdengar oleh dia, cuma kedengaran duh saja. Lalu dia baca apa yang disampaikan oleh jinnya ini duh. Bisa jadi, bisa jadi. Maka kata Rasulullah, "Ikhsa falan ta'du qadra." Celakalah kamu tidak akan melampaui batas kemampuanmu sebagai manusia. Artinya menurut Rasulullah dia bukan Dajjal. Dia hanya manusia biasa tapi mengamalkan amalan dukun dia. Meskipun sebagian sahabat seperti Ibnu Umar atau Umar itu meyakini bahwa dia itu Dajjal, tapi bagi Rasulullah tidak. Itu terlihat dari kata-kata Nabi kepada Ibnu Sayyad, kamu tidak akan pernah bisa melampaui, kemampuanmu tidak akan pernah bisa melampaui batas kemampuan manusiawimu. Ya. Artinya jawaban Ibnu Sayyad bagi Rasulullah tidak benar-benar amat, meskipun mirip tapi tidak benar, tidak lengkap. Karena yang benar dukhon, bukan duh saja. Jadi Rasulullah uji, jadi boleh datang kepada dukun untuk menguji, ngetes boleh, untuk mengetahui dia dukun apa tidak. Kalau ternyata dukun, maka kita peringatkan kepada masyarakat, jangan datang lagi kepada dia. Karena ada sebagian orang pura-pura jadi tukang urut, tapi sebenarnya mengamalkan perdukunan, ngobatin orang sakit dengan alasannya urut, diurut bagian tertentu misalkan, tapi pakai amalan dukun dia. Dan ada itu, ada, dan saya melihat sendiri. Dan ternyata orang itu kabar dari seseorang yang pernah masuk rumahnya, itu ada ruang yang tidak boleh dimasuki sampai anak istrinya nggak boleh masuk ke ruang itu. Hanya dia yang boleh masuk, dikunci terus. Nah sejak itu akhirnya ya kita nggak pernah undang urut lagi. Benar dia mengamalkan amalan perdukunan. Jadi boleh kita ngetes atau menguji demi memastikan dia dukun apa tidak. Jadi nggak selalu orang datang kepada dukun langsung diharamkan atau syirik atau tidak diterima sholatnya 40 hari, tidak. Ya. Karena orang datang itu macam-macam. Ada datang memang minta jasa, ada datang memang meyakini bahwa dukun itu tahu ilmu gaib, ada yang datang untuk menguji. Yang keempat, model orang datang untuk melemahkan biar dia sadar. Ya. Jadi perdukunan dia ternyata lemah karena bantuan setan. Kalau kita datangi untuk melemahkan dia, misalkan dengan bacaan Al-Quran, dia melemahkan amalan bukunya, nggak mempan perdukunannya dengan bacaan Al-Quran kita, nah bisa, boleh kita datang kepadanya untuk mengalahkan dia atau melemahkan dia agar tidak mempraktekkan perdukunan lagi. Nah ini oleh para ulama dibolehkan datang kepada dukun dengan tujuan ngetes atau untuk melemahkan dia. Dia tidak lagi bermuamalah dengan jin atau dengan syaitan dan tidak meneruskan praktek perdukunannya. Itu hadis yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man atakahinan, barang siapa mendatangi kahin. Nah, ini bahasanya pakai kahin. Kalau hadis sebelumnya, hadis Muslim tadi pakai arraf. Jadi ada kadang-kadang Rasulullah menggunakan kata arraf, kadang menggunakan kata kahin. Kok bisa beda-beda? Gara-gara ini ulama berbeda pendapat tentang arraf dan kahin itu sama atau tidak. Ada yang menyamakan, ada yang membedakan. Nah, tapi umumnya sama. Jadi Rasulullah kadang menyebut arraf, kadang kahin. Yang membedakan itu mendefinisikan kalau arraf itu dukun paranormal yang spesialis tentang perkara gaib yang akan terjadi, perkara gaib yang sudah terjadi, yang lampau seperti barang hilang dan sebagainya, itu arraf. Tapi kalau kahin, dukun yang spesialis hal-hal yang gaib yang akan datang, perkara yang baru akan datang. Maka kalau orang datang kepada dukun yang minta pengetahuan tentang ilmu gaib yang lalu seperti barang yang hilang yang sudah terjadi, maka berarti dia arraf. Dukunnya disebut arraf. Tapi kalau dukunnya ngasih amalan-amalan untuk keberuntungan masa depan, berarti dia kahin. Saat itu disebut kahin. Tapi mau arraf mau kahin sama-sama dukun. Man ata kahinan, barang siapa mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia mempercayai dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi ancamannya adalah tidak diterima sholat 40 hari. Kalau ini, maka dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Apa hukum kufur kepada Al-Quran? Orang mengkufuri Al-Quran apa? Orang kufur kepada Al-Quran, ya kafir. Tidak mempercayai Al-Quran, ya kafir. Kan rukun iman itu apa? Di antaranya iman kepada kitab, kepada Al-Quran. Barang siapa datang kepada dukun lalu mempercayai informasi dari dukun dan meyakini bahwa dukun itu tahu ilmu gaib, maka dia kufur kepada Al-Quran. Yang dimaksud dengan kufur kepada Al-Quran adalah secara spesifik ayat yang mengatakan Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Itu secara spesifik ayat itu maksudnya. Yaitu tidak ada yang tahu baik di langit maupun di bumi ini, tidak ada orang yang tahu di langit maupun di bumi ini gaib, masalah gaib kecuali Allah. Di langit dan bumi ini tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah. Ini yang disampaikan oleh Al-Quran. Maka barang siapa mempercayai dukun itu tahu ilmu gaib, berarti sama dengan mengkufuri Al-Quran, yaitu ayat tadi itu. Itu maksudnya. Berarti dia sama dengan mengkufuri ayat Al-Quran. Mengkufuri satu ayat Al-Quran sama dengan mengkufuri semua Al-Quran, sama. Karena satu ayat itu, meskipun cuma satu ayat, itu kalam Allah, dan bagian daripada Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak dipilah-pilah, tidak dipisah-pisah. Nggak boleh orang itu beriman sebagian Al-Quran dan kafir kepada sebagian, nggak bisa. Kafir kepada sebagian sama dengan kafir kepada keseluruhan, karena satu kesatuan Al-Quran itu. Dan iman kepada kitab Allah Al-Quran itu mengharuskan kita, menurut kita, untuk mengimani seluruh Al-Quran. Satu ayat saja kita kufuri sama dengan mengkufuri seluruh Al-Quran. Kalau orang mengkufuri Al-Quran, ya itu kafir ya, kafir. Tapi tidak semua orang datang kepada dukun dan mempercayai dukun itu kafir, tidak. Tergantung tadi itu. Kalau dia datang kepada dukun, dikasih informasi oleh dukun, dia percaya informasi dukun, tapi tetap meyakini bahwa dukun tahu informasi itu bukan dari diri sendiri, tapi dari perantara lain yang mencuri kabar dari malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak disebut kafir, hanya melakukan dosa besar. Tapi kalau meyakini bahwa dukunnya tahu ilmu gaib, sebagaimana Allah juga tahu ilmu gaib, nah ini yang kafir.
Ini yang kafir yang menyekutukan Allah dalam hal khususnya, yaitu pengetahuan tentang ilmu gaib. Tapi kalau tetap meyakini Allah yang paling tahu ilmu gaib, dukun tahu kabar gaib hanya karena dapat informasi dari jin, maka dia tidak disebut menyekutukan Allah dalam masalah pengetahuan ilmu gaib, tapi dia melakukan dosa besar. Jadi ancaman bahwa orang yang datang kepada dukun dan mempercayainya maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Tidak semua yang kafir kepada Al-Quran dan kafir juga dari luar Islam itu jika meyakini disertai keyakinan bahwa dukun tahu ilmu gaib dengan sendirinya, dengan kemampuannya saja, dengan ilmunya, bukan melalui perantara yang lainnya. Itu yang disebut kafir di dalam hadis ini. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima. Dan hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Sunan 4, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan juga Imam Hakim. Waqala, dan Imam Hakim mengatakan sahih ala syartihima, hadisnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Jadi meskipun hadis ini tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi syaratnya sama seperti syarat Bukhari dan Muslim. Ya, syarat Bukhari dan Muslim itu syarat yang paling ketat di dalam mensuaikan hadis. Artinya kalau sampai Imam Hakim mengatakan seperti itu, maka hampir sederajat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, meskipun tidak sama persis. Kemudian hadis yang ketiga yang beliau kutip dalam tema tentang perdukunan ini adalah An Abi Hurairah man ata arrafan aw kahinan. Dalam hadis ini kata arraf dan kahin disebut dua-duanya. Kalau dua hadis sebelumnya, pertama disebut arraf, kedua disebut kahin. Kalau di sini disebut dua-duanya. Man ata arrafan, barang siapa mendatangi arraf, dukun arraf, aw kahinan atau dukun kahin. Bisa jadi disebut dua kali karena pengulangan saja. Pengulangan. Terkadang sinonim dua kata yang sinonim terkadang kita ulang-ulang dan tidak menunjukkan itu berbeda, tapi sama artinya sebenarnya. Cuma kita ulang-ulang untuk memperkuat saja. Bisa jadi seperti itu. Tujuannya Abu Hurairah mengatakan seperti itu. Mengulang-ulang kata arrafan au kahinan. Meskipun juga disebutkan oleh sebagian ulama, berarti beda ini. Buktinya disebutkan dua-duanya. Kalau sama mestinya satu saja yang disebutkan. Di sini disebutkan arraf dan kahin. Nah ini menurut sebagian ulama yang membedakan antara arraf dan kahin, ini dalil beda antara arraf dan kahin. Kalau arraf itu berarti yang spesialis tentang gaib yang lalu, kalau kahin spesialis tentang gaib yang akan datang. Apapun itu jangan dirahmati Allah, dua-duanya adalah dukun. Hanya beda spesialisasi. Man ata arrafan aw kahinan, barang siapa dan mendatangi dukun arraf atau dukun kahin, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia mempercayai apa yang dikatakan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kafir kepada Al-Quran. Secara spesifik kafir mengkafiri ayat yang mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiban illa Allah, dalam surat An-Naml ayat 65. Katakanlah Muhammad, tidak ada yang tahu baik yang ada di langit maupun bumi perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam ya'la bi sanadin jayyidin 'an Ibnu Mas'ud mithluhu mawqufan, dan Abu Ya'la juga punya riwayat dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang jayyid tetapi mawquf. Mawquf itu berarti hanya perkataan sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi meskipun demikian, tadi sudah ada hadis yang marfu kepada Rasulullah. Meskipun ada riwayat yang mauquf, maka cukup kita berdalil dengan yang marfu. Atau paling tidak yang mauquf dikuatkan oleh yang marfu yang nyampe kepada Rasulullah SAW. Hadis yang keempat, wa an Imran ibn Husain marfu'an, dan dari sahabat Imran bin Husain marfu'an, berarti hadis ini meskipun dikatakan oleh sahabat Imran, tapi hukumnya marfu kepada Nabi. Hukumnya seperti hadis, seperti Nabi yang mengatakan. Disebutkan di sini secara tegas marfu, berarti terangkat sampai kepada Nabi.
berarti ini adalah kata-kata Nabi atau sama dengan kata-kata Nabi. Apa kata-kata Nabi itu atau apa hadis marfu kepada Nabi ini? Laisa minna, tidak termasuk kami, golongan kami. Man tatayyara aw tutayyara lahu, barang siapa yang mengamalkan tiara atau dibantu melakukan tiara, atau minta jasa tiara, aw takahana, atau orang yang mempraktekkan perdukunan, aw tukuhina lahu, atau yang minta jasa perdukunan, aw sahara, atau yang mempraktekkan sihir, aw suhira lahu, atau yang minta jasa sihir. Wa man ataka, dan barang siapa mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia mempercayai apa yang dia katakan, yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kufur, kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafal hadis yang keempat ini itu ancamannya laisa minna, bukan golonganku. Pertama, siapa mereka yang bukan golonganku? Orang yang mempraktekkan tiara dan minta jasa tiara. Mempraktekkan tiara itu apa? Tiara itu mengkaitkan naas dengan benda atau waktu atau angka atau kejadian atau dengan apapun. Mengkaitkan naas dengan kejadian atau dengan makhluk Allah tertentu, atau dengan angka, atau dengan hari, atau dengan bilangan, atau dengan warna, atau dengan apapun, itu namanya tiara. Menganggap naas. Dari kata toir yang artinya adalah burung. Dulu orang-orang Arab ketika mencari hari baik, mereka melepas burung. Kalau burung dilepas, terbangnya ke kanan berarti hari baik, kalau ke kiri berarti hari buruk. Kalau mereka mau membuka usaha, maka dilepas burung. Kalau burungnya terbang ke kanan berarti usahanya berpotensi untung, lanjut. Kalau terbangnya ke kiri berarti usahanya berpotensi rugi, berarti nggak usah dilanjutkan, ganti usaha yang lain. Itu kemudian disebut tiara, karena mereka menggunakan burung untuk mencari keberuntungan atau mengkaitkan keberuntungan dan kerugian. Dan ini syirik, dan kata Nabi laisa minna, bukan golonganku orang yang melakukan itu. Atau minta orang lain untuk melakukan itu, datang kepada paranormal, kepada dukun untuk meminta hari baik, lalu dikaitkan dengan bilangan, dengan hari tertentu, dengan Jumat Kliwon, Pon dan lain sebagainya, maka itu juga syirik yang kata Rasulullah laisa minna, bukan golonganku orang yang seperti itu. Dan sebenarnya masalah tiara ini ada pembahasan sendiri. Kalau tidak salah setelah bab ini itu bab tiara. Tiara menganggap naas, menganggap sial, dan nanti ada al-fa'lu, optimis. Perintahnya oleh Rasulullah adalah yang diperintahkan di syariat adalah kita diminta untuk optimis, tidak pesimis. Itu akan kita bahas, kita perdalam dalam bab tersendiri nanti. Intinya bukan golonganku orang yang melakukan seperti tadi, mengkaitkan naas itu dengan kejadian atau waktu atau dengan benda atau bilangan. Autakahana, juga bukan golonganku orang yang mempraktikkan perdukunan. Nah, ini yang menjadi dalil masalah kita yang sedang kita bahas. Orang yang mempraktikkan perdukunan, kata Nabi, bukan golonganku. Apa yang dimaksud bukan golonganku, Pak? Nah, kita golongan Nabi Muhammad kan? Golongan umat Nabi Muhammad kan? Iya. Kalau bukan golongan kami, bukan golongan umat Nabi Muhammad, berarti apa? Mestinya pemahamannya berarti keluar dari Islam, bukan umat Nabi Muhammad. Mestinya, tapi tidak semua orang yang melakukan perdukunan keluar dari umat Nabi Muhammad. Maka laisa minna ini tidak serta-merta pasti memastikan bahwa semua orang yang terkait dengan perdukunan itu keluar dari umat Nabi Muhammad. Kalau keluar dari umat Nabi Muhammad berarti kan kafir. Tergantung. Tadi itu kita pilih. Kalau meyakini betul bahwa dukun tahu ilmu gaib, itu keluar dari umat Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak meyakini itu, tetap meyakini yang tahu ilmu gaib Allah, hanya dia minta tolong saja kepada dukun untuk tahu kabar tentang gaib,
tapi tidak meyakini bahwa dukun itu yang tahu ilmu gaib dengan sendirinya, tapi dengan perantara, maka dia tetap umat Nabi Muhammad hanya melakukan dosa besar. Tapi tetap umat Nabi Muhammad, tetap muslim, tetap mukmin, tapi imannya sedang berkurang. Jadi kata laisa minna tidak serta-merta bisa kita menghukumi setiap orang yang mempraktikkan perdukunan itu keluar dari umat Nabi Muhammad. Tergantung. Terkadang ada orang yang bodoh, memang nggak tahu ilmunya, datang kepada dukun dikiranya perdukunan itu hal yang boleh, tidak dilarang, bukan dosa besar atau bukan kesyirikan yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Kadang ada orang yang bodoh, tidak tahu, maka orang tersebut seandainya melakukan perdukunan dalam keadaan tidak tahu atau belum tahu, tidak bisa serta-merta kita katakan bukan umat Nabi Muhammad lagi, bukan orang muslim lagi, tidak. Nah, dia melakukan kesalahan karena tidak tahu. Orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu dianggap tidak melakukan kesalahan. Karena Rasul mengatakan rufi'an matul khata' wa nisyan wa mastuqru alaih. Dihapus dosa dari umatku 3 hal. Dihapus dosa dari umatku karena 3 hal. Pertama, karena ketersalahan. Ketersalahan itu diantaranya adalah karena bodoh, karena tidak tahu ilmunya. Dan Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab kaum hamba sebelum kami utus kepada mereka rasul yang menyampaikan ilmu. Sebelum orang itu tahu ilmu, ketika melakukan kesalahan maka tidak dianggap sebagai kesalahan. Jadi tidak serta-merta karena tahu hadis ini lalu langsung setiap orang yang berkaitan dengan perhubungan dikatakan bukan umat Nabi Muhammad, keluar dari umat Nabi Muhammad, tidak seperti itu. Harus kita pilih-pilih. Autukuhina lahu, yang mempraktikkan perdukunan atau yang minta jasa perdukunan sama laisa minna, kata Nabi Muhammad SAW, tidak golonganku. Al-sahara al-suhara, termasuk juga yang tidak termasuk golonganku, orang yang mempraktikkan sihir atau orang yang minta jasa sihir. Wa man ata kaidan, berserta mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia mempercayai yang dikatakan oleh dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir kepada yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Ini sama seperti hadis-hadis sebelumnya, orang yang mendatangi dukun lalu mempercayai dukun itu, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an. Yang dimaksud di sini adalah jika dia mempercayai, maksudnya dia meyakini bahwa dukun itu tahu ilmu gaib, maka dia masuk kategori yang sudah kafir kepada Al-Qur'an. Kalau kafir kepada Al-Qur'an berarti keluar dari Islam, keluar dari iman, dan bukan lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir Ibnu pengarang mengutip perkataan Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, tentang kaum yang yaktubuna abjad wa yanzuruna fil wujud. Jadi dulu orang-orang Arab itu ada yang membuat tulisan-tulisan yang nggak ada maknanya, nggak bisa dibaca, abjad, huruf-huruf yang tidak bisa memberi makna apapun dan hanya bisa difahami oleh orang-orang yang mempraktikkan perdukunan. Dan orang-orang Arab mengkaitkan dengan bintang, sehingga mereka juga punya keyakinan bahwa kalau turun hujan itu karena muncul bintang tertentu ini, makanya sudah turun hujan. Kalau ada musibah itu karena bintang itu yang muncul. Itu orang-orang Arab dulu punya keyakinan seperti itu. Jadi mengkaitkan kejadian di bumi dengan bintang. Kalau bintang fulan yang muncul maka akan terjadi ini. Kalau bulan itu yang muncul maka akan terjadi itu. Itu keyakinan orang-orang Arab dulu. Dan Ibnu Abbas menceritakan itu. Maka kata Ibnu Abbas, orang yang melakukan itu ma'ara man fa'ala dzalika lahu 'indallahi min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukan seperti itu, yang punya keyakinan seperti itu dapat bagian di sisi Allah nanti dari akhirat. Itu istilah untuk orang yang kafir, yang kufur, yang batal semua amal ibadahnya. Orang kafir, orang muslim itu kan batal semua amal ibadahnya selama hidupnya. Dia tidak mendatangkan bagian apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau mengkaitkan kejadian di bumi gara-gara bintang tertentu, bukan karena Allah yang menciptakan kejadian itu, maka dia kafir. Dia tidak mendapatkan apa-apa di akhir nanti, kata Ibnu Abbas. Tapi ilmu perbintangan sesungguhnya tidak semuanya berkonotasi kesyirikan. Ya. Kalau
belajar perbintangan untuk meyakini, untuk mengkaitkan kejadian di bumi dengan bintang, nah ini syirik. Bahwa kejadian itu terjadi gara-gara bintang tertentu. Setiap bintang punya kejadian. Setiap bintang bisa menciptakan suatu kejadian di bumi. Nah kalau itu syirik, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab dulu. Tapi kalau belajar perbintangan untuk mengetahui musim, ilmu perbintangan, ilmu apa istilahnya? Astronomi, ilmu perbintangan astronomi untuk mengetahui musim, itu nggak apa-apa, mubah. Atau untuk memperkirakan cuaca itu nggak apa-apa. Yang penting tidak memastikan perkiraan cuaca besok hujan jam sekian dan sebagainya. Boleh perkiraan, tapi tidak boleh memastikan pasti hujan jam sekian, ini nggak boleh. Kalau ini udah syirik kalau sudah memastikan. Tapi perkiraan saja nggak apa-apa sesuai dengan tanda-tanda ilmu perbintangan, ilmu astronomi. Karena secara ilmiah itu memang ada benarnya. Karena bintang-bintang, peredaran bulan itu memang Allah ciptakan diantaranya untuk menunjukkan waktu. Atau ilmu perbintangan gunanya untuk mengetahui waktu, seperti waktu-waktu sholat, waktu-waktu ibadah. Maka tidak apa-apa belajar ilmu perbintangan, ilmu astronomi, bahkan itu bermanfaat. Tapi kalau mempelajari perbintangan untuk mengkaitkan kejadian di bumi dengan bintang tertentu, bahwa kejadian bumi terjadi gara-gara bintang tertentu, maka ini yang diharamkan. Dan inilah yang diyakini oleh orang-orang Arab dulu di zaman Ibnu Abbas. Jadi yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, orang yang belajar perbintangan maka tidak akan dapat bagian apapun di akhirat. Itu maksudnya kalau belajar perbintangan dengan keyakinan bahwa kejadian di bumi itu terkait dengan bintang-bintang, bukan karena Allah yang menciptakan perkara itu. Allah alim. Jadi apa yang disampaikan oleh Anas itu menutup tema kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan yang mau ada. Baik jemaah, ada yang ditanyakan? Misalnya ada seorang anak atau seseorang dia bertanya kepada orang tuanya atau kepada orang soleh, misalnya dia mau merantau, tapi kepada orang tuanya jangan kamu nanti akan celaka atau bahaya sesuai firasat orang tua, atau mungkin penerawangan orang tuanya itu kalau percaya atau gimana? Firasat, prediksi. Ya. Kita diperintahkan dalam Islam untuk al-fa'lu, optimis. Jadi hilangkan perasaan-perasaan seperti itu. Kita khawatirnya itu masuk kepada hal yang sifatnya berkaitan dengan firasat. Jadi kalau sekedar perasaan, nggak ada tanda-tanda apa-apa ya. Misalkan, oh cuaca nggak bagus, ini lagi nggak bagus, ombak gede nanti terkerem. Ya itu sifatnya hal yang realistis dan nyata, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma perasaan harus buang, karena kita disadarkan untuk selalu al-fa'lu. Itu akan kita bahas pada tema berikutnya. Yaitu apa? Optimis. Jadi perasaan-perasaan yang buruk dan jelek itu dibuang saja. Tawakal aja kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Atau istikharah minta pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mantap berarti itu memang itu pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya kaitkan dengan perasaan kita. Kita takutnya masuk kategori tiara, itu mengkaitkan hal yang buruk dengan perasaan kita. Perasaan kita manusia, perasaan belum tentu benar. Tapi kalau kita putuskan dengan istikharah, kita kaitkan dengan Allah, ya sudah. Kita kalau memang nggak mantap, ya sudah, kita nggak berangkat karena itu adalah kita yakini sebagai pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagai anak mungkin sekedar ingin berbakti aja kepada orang tuanya, nggak masalah ya, dia berbakti, dia niatnya berbakti kepada orang tuanya. Tapi kalau dia bisa menasihati orang tuanya kan bagus juga sebenarnya. Jangan mengikuti perasaan, tapi dengan cara yang baik, bukan guruin dan sebagainya. Karena
kita nasihati orang tua itu juga harus dengan cara yang jangan sampai menyinggung orang tua. Kalau anak yang tahu ilmu, mestinya ngasih masukan pada orang tua bahwa perasaan seperti itu sebaiknya dihilangkan. Karena takutnya itu sama dengan mengkaitkan naas itu dengan sesuatu yang bukan sebab yang memang Allah SWT menjadikan itu sebab terjadinya naas atau sebab ilmiah. Itu kan bukan sebab ilmiah, itu cuma perasaan saja. Perasaan orang itu bisa salah, bisa benar, bisa kebetulan dan sebagainya. Maka jangan mengkaitkan naas itu dengan perasaan. Tapi kalau dengan tanda-tanda yang memang nyata, itu boleh lah, itu ilmiah. Tapi kalau cuma perasaan, tidak takut itu bagian daripada dia. Tapi satu lagi orang soleh, dia punya karomah, dia bisa tahu jangan melakukan kejahatan. Ya, orang soleh bisa diminta doanya, tapi untuk tahu ilmu gaib nggak bisa. Orang soleh bisa dipakai untuk tawasul, minta doa, doakan aku mau pergi, semoga Allah memberikan aku kemudahan, kelancaran dan selamat sampai tujuan. Itu fungsinya orang soleh. Tapi kalau diminta tentang hal yang gaib, nggak bisa orang soleh, nggak bisa. Kira-kira Ustaz, kira-kira Pak Guru, besok itu hari baik nggak? Kira-kira kalau aku pergi besok itu selamat nggak? Nah itu udah di luar batas kemampuan manusia. Nggak ada kaitannya dengan soleh apa nggak soleh. Maka bahkan justru orang nggak soleh lebih tahu daripada lebih berani untuk mengklaim tahu daripada orang yang soleh. Orang soleh biasanya nggak tahu itu ilmu Allah itu. Mestinya begitu malah orang soleh. Dan karomah itu seseorang punya karomah itu nggak merasa kalau dia punya. Dia nggak merasa dia punya. Tapi kalau ada orang mendemonstrasikan karomahnya, saya tahu besok itu hari baik apa tidak. Saya tahu kalau kamu besok pergi, kamu sukses, kamu celaka. Nah, itu bukan karomah. Karomah itu orang nggak merasa kalau dia itu punya karomah. Kalau dia merasa, berarti itu sihir. Maka bedanya sihir dan karomah. Kalau sihir, dia merasa punya kekuatan karena ada bantuan jin. Tapi kalau karomah orang nggak merasa. Misalkan ada orang mencari mau bunuh kita, kita lihat dia, tapi dia nggak ngeliat kita, dan kita nggak nyadar kalau dia nggak ngeliat kita. Jadi saat itu kita sedang dikasih karomah oleh Allah, tapi kita nggak sadar sedang dikasih karomah. Seperti itu. Dan nggak melekat terus karomah itu, nggak terus sakti terus. Misal kadang orang ditembak nggak tembus, bisa jadi Allah kasih karomah saat itu. Tapi itu nggak terus menerus. Ya saat itu saja. Tapi kalau dia yakin nggak tembus, itu biasanya sihir atau ada kekuatan lain. Makanya yang belajar kebalan itu kan pamer itu. Nah itu bukan karomah pasti, karena dia ada bantuan, yakin dibantu oleh bantuan tadi itu. Maka orang yang punya karomah nggak bisa mendemonstrasikan karena dia nggak merasa punya apa-apa. Tiba-tiba ada karomah itu langsung dikasih oleh Allah SWT tanpa dia sadari datangnya. Jadi kalau urusan gaib nggak bisa, orang soleh itu nggak bisa tahu. Kalau ada yang mengaku tahu, berarti dia bukan orang soleh. Masalah di tauhidnya dia berarti. Itu batasan data pengobatan itu kategori penduduk benar dengan tidak kayak itu gimana sih batasannya? Apakah kita harus ketika kita mau minta jasa harus kita teliti dulu gitu bahwa ini dipastikan tidak ada hubungannya? Ya, kalau sifatnya fisik kayak urut itu kan fisik ilmiah, ada teorinya itu. Sisi apa yang diurut, kalau sakit ini mana yang diurut itu ada teorinya. Itu nggak masalah, itu ilmiah. Islam itu mengakui hal yang sebab-sebab sifatnya ilmiah yang pernah kita sampaikan dulu itu. Hal-hal yang sifatnya ilmiah dibuktikan, hal-hal yang medis, kemudian terapi-terapi urut dan sebagainya kan ilmiah semuanya bisa diterima dan nggak masalah.
Tetapi kalau sampai ditambah dengan menggunakan kekuatan di luar itu, dia nurut tapi juga pakai kekuatan lain. Dengan asumsi mungkin kalau pakai kekuatan itu bisa sambil mengusir penyakitnya pakai kekuatan roh atau kekuatan jin itu, nah itu sudah di luar yang diberikan dalam syariat. Jadi secara urutnya saja nggak masalah, tapi bantuan yang sifatnya supranatural itu yang kita boleh. Ada yang memakai cara-cara seperti orang urut, tapi sesungguhnya dia menggunakan kekuatan supranatural. Dan ya itu memang kadang susah dicek. Tapi saya sendiri pernah sudah tahu kabar dari orang keluarga dia, kerabat dia yang masuk rumahnya. Dan saya itu kita udah gak panggil lagi. Dan ternyata benar ya. Ada banyak orang setelah itu ngasih tahu juga tadi benar dia begitu. Sudah akhirnya nggak pernah kita panggil lagi. Kalau menggunakan supranatural tuh nggak disentuh pun kan bisa dia nyuruh jinnya, ya kan? Dari jarak jauh kan misalnya. Bisa saja. Tapi kalau seperti itu kan orang nggak percaya, wah ini dukun ini. Akhirnya dia pakai pura-pura nurut. Nah. Lagi. Baik, kita tutup dengan Assalamualaikum.